bulan Ramadan ini banyak pahala ya, banyak berlipat ganda dan banyak amal soleh, ibadah-ibadah yang dilakukannya, dan barang siapa yang melakukan maka akan diganjar oleh Allah berlipat ganda pahalanya, walaupun itu amal soleh yang sifatnya kecil, apalagi sampai kemudian besar. Begitu Mbak Dinda. Bolehkah Pak Ustadz menjelaskan bagaimana puasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UM Gersik dan seluruh penonton Sapa UMG Ramadan Series yang dirahmati Allah. Kembali lagi di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa Ramadan Series dengan saya Adinda Yuta Syarani, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Gersik, Prodi Teknik Informatika. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang selalu kita rindukan, bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar siap untuk meraih Ramadan yang penuh berkah, atau hanya setiap tahun Ramadan hanya lewat begitu saja tanpa perubahan berarti dalam diri kita? Oke, pada saat hari ini kita mau membahas tema yang sangat istimewa, yakni meraih Ramadan yang penuh berkah. Dan telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ketua Program Studi dari Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Gersik, Bapak Ustadz Nur Amiruddin, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum Bapak Amir. Bagaimana kabarnya untuk pagi hari ini Bapak? Ya, waalaikumsalam Mbak Dinda, sehat walafiat, mudah-mudahan penuh barokah sebagaimana tema kali ini. Betul banget. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas soal meraih Ramadan penuh berkah nih Pak ya. Tapi sebelum itu mungkin kita berbincang-bincang dulu biar kita lebih kenal deket ya Bapak ya dengan Bapak ya, Amir. Oke, jadi udah berapa lama Pak untuk menjadi program studi, misalnya ketua program studi di Pendidikan Agama Islam ini? Ya, terima kasih. Saya awali dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Mbak Dinda. Iya. Berkaitan dengan kapan sih mulai bergabung dengan Universitas Muhammadiyah Gersik gitu ya. Jadi saya mulai bergabung di Universitas Muhammadiyah Gersik itu tahun 2012. Oke. Ya. Kemudian dikasih amanah untuk menjadi ketua program studi pendidikan agama Islam mulai tahun 2015 atau 16. Nah, pada saat itu 2 tahun, kemudian berlanjut lagi 4 tahun, kemudian berlanjut lagi 4 tahun, kemudian berlanjut 4 lagi, dan sekarang pada tahun periode yang kelima. Itu bisa dikatakan banyak yang menyampaikan kaprodi abadi, tetapi alhamdulillah program studi pendidikan agama Islam ini 2 tahun yang lalu sudah terakreditasi A, yang tahun 2024 kemarin terakreditasi unggul. Begitu Mbak Dinda. Masya Allah, jadi cukup luar biasa ya untuk perjalanannya juga ya Bapak ya. Betul. Banyak orang memaknai Ramadan itu sebatas menahan lapar dan juga haus ya Bapak ya. Sebenarnya apa makna Ramadan yang lebih dalam menurut Al-Quran dan As-Sunnah menurut Pak Ustadz? Ya, terima kasih Mbak Dinda. Ya. Sebagaimana firman Allah ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkannya puasa Ramadan itu bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi ada motivasi bagi kita semuanya bahwa umat-umat terdahulu pun juga diwajibkan untuk berpuasa. Nah, tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita bisa benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukan berarti salah satu alat puasa itu kemudian orang-orang itu secara otomatis akan bertakwa, tidak. Tetapi dengan alat atau dengan puasa itu diharapkan maka orang-orang itu akan meningkatkan ketakwaannya. Nah, kemudian dari puasa Ramadan itu juga akan mengambil dan mendapatkan barokah dari apa yang sudah dilakukan. Karena di bulan Ramadan ini banyak pahala ya, banyak berlipat ganda dan banyak amal soleh, ibadah-ibadah yang dilakukannya,
Dan barang siapa yang melakukan, maka akan diganjar oleh Allah berlipat ganda pahalanya. Walaupun itu amal soleh yang sifatnya kecil, apalagi sampai kemudian besar. Begitu Mbak Dinda. Bolehkah Pak Ustadz menjelaskan bagaimana puasa membentuk ketakwaan itu? Iya, terima kasih. Jadi dalam pembentukan ketakwaan, dengan adanya seseorang itu melaksanakan menunaikan ibadah puasa, maka dirinya akan menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga kualitas perilakunya. Baik dimulai dari sahur ya. Fa inna fis sahuri barokah. Sesungguhnya di dalam sahur itu penuh keberkahan ya. Walaupun hanya sahur seteguk air ya. Seteguk itu ya hanya minum air hanya setegukan itu juga termasuk itu kualitas ketakwaannya akan terjaga. Tidak hanya itu juga ya, menjaga sholatnya di di bulan Ramadan, kemudian bersedekah, berinfak, zakat, kemudian juga menjaga pandangannya, lisannya, pendengarannya, itu akan menjadikan orang-orang itu akan selalu pada porsi yang telah dikategorikan orang-orang yang bertakwa. Menurut Pak Ustadz, bagaimana seharusnya kita mempersiapkan diri agar Ramadan di tahun ini lebih baik dari tahun yang sebelumnya? Ya, terima kasih Mbak Dinda. Iya. Jadi kita harus mempunyai prinsip ya. Pada prinsipnya kita sekarang diberikan umur panjang oleh Allah, bertemu dengan bulan Ramadan 1447 Hijriah. Ini bukan berarti kemudian kita lengah ya, tetapi Allah memberikan kenikmatan begitu panjang umur kita harus introspeksi diri ya. Kenapa diberikan umur panjang gitu kan? Sehingga bulan Ramadan ini bisa kita jadikan kualitas ibadahnya lebih meningkat daripada tahun yang lalu. Betul. Ya. Dan kualitas ibadah itu akan menjadikan karakter bagi kita semuanya. Sebagaimana tadi menjadi orang-orang yang bertakwa. Begitupun juga Allah menegaskan ya di dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya kita semuanya itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan ya dengan selalu bersabar melaksanakan sholat sehingga kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan kesabaran. Begitu, Mbak. Oke, terima kasih banyak Bapak. Jadi dalam istilahnya atau dalam prinsipnya kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya kita harus bersabar untuk dalam melakukan atau melaksanakan ibadah puasa ini di setiap tahunnya Bapak ya. Betul. Oke, jadi menurut Bapak sendiri berarti penting ya Bapak ya untuk niat dan perencanaan ibadah itu Bapak? Iya, betul. Betul. Kita niatkan dengan datangnya bulan Ramadan bukan berarti itu menjadi sebuah kejanggalan ya, bukan berarti menjadikan kita itu kesah gelisah, tetapi dengan datangnya bulan Ramadan itu justru malah kita itu harus senang bahagia ya. Artinya ibadah di bulan suci Ramadan itu sedang menanti kita. Kalau kita menggapainya, kita meraihnya dengan sungguh-sungguh, dengan niatan hanya semata-mata mengharap ridha Allah, ya kita akan menjadi orang-orang yang terbaik ya, sebagaimana Allah juga berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, itu dalam surat Ali Imran ya ayat 140. Jadi kita itu sebetulnya telah disanjung dan dipuji oleh Allah dengan khaira ummah, umat yang terbaik gitu ya. Syaratnya umat yang terbaik itu adalah mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan selalu beriman kepada Allah. Begitu Mbak Dinda. Jadi kita juga harus punya niat sendiri dari diri kita sendiri teman-teman, bahwa kalau semisal datangnya bulan Ramadan itu kita harus senang dan gembira karena kita pasti banyak akan dilipat gandakan ya Bapak ya untuk pahala kita. Kemudian mungkin teman-teman nantinya akan banyak mendapatkan manfaat-manfaat, dan sebagaimana tadi yang disebutkan Allah berfirman pada surat Al-Imran ayat 140.
Kemudian kadang semangat tinggi di awal Ramadan itu Pak ya, tetapi menurun di pertengahan. Itu kira-kira bagaimana Bapak untuk menjaga konsistensi hingga akhir? Ya, kalau kita melihat saat ini memang kenyataannya begitu ya. Di masjid-masjid itu memang ramainya di awal. Iya betul. Dan sepinya itu mulai di tengah sampai kemudian di akhir gitu ya. Di awal-awal itu hampir masjid-masjid itu sampai penuh ya, halamannya penuh, tetapi sudah berangsur-angsur mulai berkurang jamaahnya. Tetapi hakikatnya bukan itu ya sebetulnya. Jadi kita bukan hanya meramaikan semangat di awal, terus kemudian di tengah-tengah itu kendor. Nah, sebagaimana ini malah justru bertentangan dengan hadis Rasulullah ya. Rasulullah itu mengajak kepada kita semuanya, justru ketika Ramadan itu di tengahnya atau di akhirnya itu mengencangkan sarungnya. Nah, istilah mengencangkan sarung itu bukan sarung sesungguhnya, tetapi itu adalah istilah semangat bagi kita semuanya. Karena memang sebagaimana tadi ya, jadi puasa Ramadan itu di satu sisi termasuk ibadah, di satu sisi juga termasuk ujian ya. Tetapi kita ingat Allah juga memberikan motivasi kepada kita semuanya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin gitu ya. Jadi kalian itu jangan lemah, kalian itu jangan bersedih. Ya. Sesungguhnya antumul a'launa, kalian itu adalah orang-orang yang telah dimuliakan, in kuntum mu'minin, jika kalian itu beriman. Jadi intinya adalah semangat kita dengan menunaikan, menghidupkan hari-hari di bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar di awal kesenangan kita, akan tetapi motivasi semangat kita, kesenangan kita itu harus sampai berakhir gitu ya. Sehingga memang benar-benar ketika kita menggapainya, ketika kita menunaikan amalan-amalan di bulan Ramadan itu dengan sempurna. Begitu Mbak Dila. Oke, jadi konsisten itu juga penting ya, Iya, Bapak ya. betul. Mungkin dari Pak Ustadz ada barangkali tips agar kita tetap istiqomah dalam menjalani puasa Ramadan pada tahun ini dan Ya. tahun selanjutnya. Terima kasih. Tipnya adalah yang pertama, ketika Ramadan itu akan datang, kita harus menyiapkan secara lahir dan batin, gitu ya. Secara lahirnya itu bagaimana? Ya tentu kita persiapkan kesehatan kita ya. Kita jaga kualitas kesehatan anggota tubuh kita dan jangan terus kemudian kita mempunyai anggapan bahwa Ramadan itu akan mempersulit dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya justru malah datangnya bulan Ramadan ini ya menjadikan kita menjadi orang-orang yang tentu beruntung gitu ya. Nah, bagaimana secara rohani? Ya, secara rohani justru malah nanti dengan datangnya bulan Ramadan itu ya rohani kita akan semakin kuat ya. Secara spiritualitas kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu malah menjadikan kita itu akan semakin dekatnya kepada Sang Pencipta yaitu Allah. Kemudian yang kedua adalah kita banyak untuk mengkaji ilmu keagamaan terutama ya. Di samping ilmu pengetahuan, kita pun juga ternyata butuh dalam berkaitan dengan ilmu agama. Melalui apa? Ya tentu kita menghadiri kajian-kajian majelis taklim ya di masjid, kemudian mendengarkan nasihat-nasihat para ustadz ya, para kiai, sehingga itu akan menjadikan kualitas spiritual kita akan semakin kuat. Di satu sisi juga mungkin di hari-hari yang lain banyak kita dengarkan nasihat-nasihat dari para ustadz, tetapi di bulan Ramadan ini justru seharusnya motivasi itu semakin meningkat. Nah, kemudian yang ketiga yang tak kita lupakan adalah kita menggapai tadarus ya, kita menunaikan, melaksanakan tadarus Al-Quran ya. Kalau bisa mungkin selama 1 bulan Ramadan itu kita harus hatam Al-Quran sekali lah minimal itu, sehingga Al-Quran itu akan menjadikan
menjadikan kita semuanya ini akan semakin erat dengan kitab kita, yaitu Al-Quran. Karena memang Al-Quran ini adalah sumber segala hukum ya, sumber segala ilmu, sehingga itu dapat menjadikan kehidupan kita itu penuh bermakna, dan puasa kita pun juga akan penuh bermakna juga. Begitu Mbak. Oke, luar biasa banget teman-teman untuk tipsnya. Semoga biar teman-teman lebih giat lagi untuk Ramadannya di tahun ini dan di tahun-tahun berikutnya. Oke, tapi Ustadz, ada istilah tidur saat puasa itu ibadah. Menurut Ustadz bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Dinda. Jadi itu merupakan alat pamungkas ya yang dijadikan orang saat ini. Tidur itu adalah ibadah. Ya kalau kita tidur terus menerus ya bukan ibadah, karena kita harus bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, begitu. Betul. Yang dimaksud dengan tidur yang ibadah itu seperti apa? Kalau kita di saat sudah memang mengantuk dan waktunya itu waktu tidur malam, ya kita gunakan untuk tidur ya. Bukan terus habis subuh tidur, terus nanti jam 11 bangun, sholat duhur terus tidur lagi, bangun asar sholat terus tidur lagi. Nah bukan itu maksudnya ya. Di saat waktunya tidur ya kita bisa tidur, bukan malah terus kemudian waktunya tidur kita gunakan untuk bergadang. Nah bisa jadi malah nanti ketika sahur tidak bangun sahur, malah ketiduran ya, bahkan mungkin bangunnya sampai jam 6 baru bangun. Nah bukan itu maksudnya. Jadi maksud tidur ibadah adalah tidur yang memang kita lakukan di saat waktunya tidur gitu ya. Dan itu hadisnya doif sebetulnya, bukan hadis ya. Jadi itu sebagai pamungkas, apalagi sekarang digunakan alat seseorang untuk menjawab orang itu harus tidur karena ibadah di Ramadan, tidur itu adalah ibadah, ya bukan itu sebetulnya. Jadi harus kita lakukan, kita maknai tidur yang produktif gitu ya. Saatnya tidur ya tidur, bukan terus waktunya tidur di malam itu kita gunakan untuk bergadang, begitu Mbak. Oke, jadi kita sebisa mungkin kita juga harus memanage diri kita sendiri teman-teman. Karena kita kalau semisal kita terus-terusan kerja terus, atau mungkin teman-teman sibuk ngerjain tugas, itu pasti ada waktunya ya Bapak ya. Jadi kita juga harus manage diri kita biar kita tahu waktunya belajar, waktunya kerja, dan waktunya istirahat teman-teman, untuk memaksimalkan Ramadan teman-teman pada tahun ini itu lebih maksimal lagi. Seperti kayak ada Rasulullah SAW bersabda nih Bapak, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang continue walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di Ramadan, di era digital, seperti sekarang itu kan banyak distraksi begitu besar ya Bapak ya, dari media sosial, kadang membuat kita lalai ya Bapak ya. Menurut Bapak Ustadz, apa pesan untuk Ramadan tidak habis hanya untuk scrolling aja? Kadang kan untuk Gen Z sekarang ini ya Bapak ya, itu kan banyak yang lagi asik-asik untuk scroll Instagram atau TikTok gitu ya, mungkin sosial media yang lainnya, untuk mungkin barangkali teman-teman yang nggak ada kerjaan nih, yang di rumah aja itu menghabiskan waktunya untuk scrolling. Kira-kira pesan dari Bapak untuk Ramadan tidak habis untuk scrolling apa aja Pak? Ya terima kasih. Jadi bukan kemudian adanya waktu yang senggang kemudian kita gunakan untuk bermedia sosial. Selagi media sosial itu bisa kita isi dengan kebaikan, tidak masalah ya. Misalnya kita membuat konten mengajak kepada kebaikan ya, memberikan motivasi yang luar biasa. Tetapi sebaliknya, bukan konten itu terus kemudian kita mengajak, memprovokasi, menjatuhkan atau memecah belah ukhuwah Islamiyah, itu malah justru tidak diperkenankan gitu ya. Tetapi bagaimana sih kita bisa bermedia sosial dengan baik ya? Nah, di bulan Ramadan ini waktunya ya kita saling nasihati, saling memberikan kebaikan, sebagaimana wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa gitu ya. Wa ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, kita saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan kita saling menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, tentu media sosial itu menjadi wadah bagi kita untuk berdakwah ya.
bukan terus kemudian kita menggunakan HP, kemudian alat-alat media sosial itu, malah sebaliknya kita menggunakan dengan ngegame, di samping untuk menunggu berbuka daripada lama kemudian ngegame. Nah, itu jangan. Lebih baik malah kita gunakan untuk membaca ya, membaca keilmuan berkaitan dengan hukum Ramadan ya, hukum puasa dan seterusnya. Sehingga itu akan menjadikan semakin banyak wawasan keilmuan kita berkaitan dengan Ramadan. Nah, begitu. Oke, luar biasa banget ya Bapak ya. Di Indonesia itu kan juga ada istilah ngabuburit ya Bapak ya. Iya. Karena kan aku pernah lihat nih Bapak, di jalan-jalan itu biasanya ada teman-teman ngabuburit itu dengan pacarnya. Kira-kira ada nggak Bapak? Mungkin ada hukum atau mungkin istilah di Ramadan itu, atau disahkan atau akan jadi batal Bapak kalau semisal seperti itu? Ya, terima kasih ya. Jadi Ramadan itu bukan momentum untuk tambah mesranya untuk berdua-duaan. Justru harus tidak hanya di bulan Ramadan ya, karena memang berdua-duaan kemudian itu malah justru akan mendekatkan dalam perzinahan ya. Betul, Bapak. Bukan beralasan ini ngabuburit ya, tidak ya. Jadi jangan mencampur adukkan antara hak dengan yang batil gitu ya. Ngabuburit itu baik ya, tetapi jangan dicampurkan dengan batil ya. Batil itu adalah hal yang tidak baik ya. Hal tidak baik itu adalah tadi ya, berboncengan dengan pacarnya, itu tidak diperkenankan ya. Sebaiknya ya ngabuburit boleh-boleh saja, tetapi ya mungkin cukup di rumah, atau mungkin ya kita membeli sesuatu itu langsung dibawa pulang, ataukah mungkin masak sendiri. Karena kalau ngabuburit atau kita melihat di jalan-jalan itu begitu ramenya ya, tidak hanya di jalan raya, di jalan-jalan perkampungan, di perumahan, setiap sorenya itu akan macet begitu panjang, yang mengakibatkan bukan puasa kita ini menjadi berkualitas, puasa ini terjaga, malah bermunculan emosi ya. Iya, betul. Akhirnya ketabrak sini, emosi, marah-marah, terus kemudian ada yang kesenggol, marah-marah, ya, akhirnya terjadi seperti itu. Ya, ngabuburit yang baik itu adalah ngabuburit ya kita menghidupkan, memakmurkan masjid gitu ya. Kita datang ke masjid ya, kemudian mendengarkan kajian berbuka. Nah, itu baru kemudian kita ngabuburit ya, kemudian makan bersama di masjid. Nah, itu solusi lah untuk menghilangkan kemacetan saat ini. Kalau kita melihat di mana-mana serba macet ya Mbak Dila. Betul. Serba macet. Tidak hanya di jalan raya, di daerah desa, kemudian di perumahan seperti itu. Nah, apakah itu boleh gitu ya? Ngabuburit boleh-boleh saja kalau itu dilakukan dengan baik gitu ya, tidak mencampurkan dengan kebatilan. Nah, itu sah-sah saja. Kalau dicampur dengan kebatilan sebagaimana tadi ngabuburit tapi nyambi pacaran, nah itu tidak boleh ya. Itu akan malah justru puasa kita tidak sempurna, tidak berkualitas ya. Karena itu bukan puasanya batal, tidak, karena hakikatnya yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang masuk ke tenggorokan. Nah, di antaranya adalah makan, minum, ya, terus kemudian berhubungan suami istri, itu akan membatalkan puasa. Begitu. Luar biasa. Jadi untuk teman-teman juga ini mungkin bisa mengurang-urangin ngabuburitnya ya teman-teman ya. Oke. Kalau nggak salah mahasiswa PAI juga disiapkan jadi imam terawih ya Bapak ya? Iya, betul. Oke, selanjutnya nih Bapak, di 10 malam terakhir Lailatul Qadar, bagaimana cara kita biar meraih keberkahan di Lailatul Qadar Bapak? Ya, terima kasih Mbak Dinda. Baik. Bagaimana supaya kita mendapatkan keberkahan dari Lailatul Qadar ya, sebagaimana dalam surat Al-Qadr ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, dan seterusnya itu al-ayah. Tentu kita menguatkan motivasi ya, terutama ibadah kita ya.
Dengan cara bagaimana? Ya dengan cara satu bisa kita iktikaf, ya menggapainya dengan iktikaf. Kedua dengan bertadarus Al-Qur'an. Ketiga dengan menguatkan ya ibadah kita, mungkin sholat 5 waktu kita kuatkan ya, jangan sampai kendor. Begitupun juga sholat taraweh, puasa pun juga sama. Ya mudah-mudahan dengan kekuatan ibadah-ibadah itu, nah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar, bukan Laili anaknya Wak Qadar ya, tidak. Itu kita mendapatkan penuh keberkahan dari Lailatul Qadar. Nah Lailatul Qadar itu bentuknya apa gitu kan? Biasanya kan tanya-tanya orang itu, bentuknya apa? Apakah bentuknya itu berupa uang atau dan seterusnya gitu? Ya bisa jadi iya, bisa jadi ketenangan dalam hati, bisa jadi kemudahan dalam segala urusan, bisa jadi kita dikuatkan untuk berpuasa, bisa jadi kemudahan yang diberikan dan seterusnya itu. Akan tetapi itu harus ditopang dengan niatan yang memang sungguh-sungguh ikhlas beribadah karena Allah semata. Kalau itu tidak dilakukan, ya akan mustahil tidak akan mendapatkan. Bahkan seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar itu mungkin tidak diketahui secara langsung. Akan tetapi seorang itu sudah mendapatkan sebetulnya, yang mendapatkan ketenangan dalam hatinya, kemudian kesejahteraan dalam kehidupannya gitu ya. Terus kemudian puasa Ramadan itu dengan khusyuk dan seterusnya. Nah, itu bisa kita dapatkan itu. Akan tapi sekali lagi perlu kita rubah ya motivasi kita, sehingga memang benar-benar motivasi kita untuk meningkatkan di pertengahan, di akhir Ramadan itu memang benar-benar bukan semata-mata itu menjadi rutinitas, tetapi itu sebagai kebutuhan bagi kita semuanya. Karena memang Ramadan itu bulan yang dinanti-nanti, tidak hanya kita ya, para ulama terdahulu, para sahabat pun juga begitu. Ada sahabat yang sampai mengatakan kalau bisa setiap bulan itu dijadikan bulan Ramadan, begitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena saking nikmatnya menunaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ya, saking nikmatnya. Kalau kita kan mungkin sebaliknya ya, kalau bisa Ramadan itu segera cepat itu. Banyak yang seperti itu. Jadi cepatnya terus kemudian bisa Idul Fitri lebih cepat gitu. Banyak diantara kan kita seperti itu. Tapi justru malah seharusnya ya kita harus menghidupkan dengan adanya Ramadan ini, kita introspeksi diri ya. Kita diberikan umur panjang oleh Allah ya, seharusnya kita gunakan penuh dengan ibadah. Begitu Mbak Dinda. Betul banget. Jadi kita juga harus merubah motivasi juga ya Bapak ya. Betul. Karena kebutuhan kita semua di bulan yang dinanti, di bulan Ramadan ini, banyak banget teman-teman nikmat dari bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan ini kita nggak hanya menahan nafsu makan dan juga haus aja seperti tadi ya, tapi juga banyak sekali nikmat-nikmat dari Allah yang diberikan. Boleh dong Pak kasih motivasi untuk Gen Z saat ini di bulan suci Ramadan ini bagaimana? Ya, motivasinya bagi Gen Z adalah jaga kualitas amal kebaikannya, sehingga amal kebaikan itu terutama di bulan Ramadan akan menjadikan karakter kita yang berkeadaban. Karena adab itu merupakan potensi yang ada di dalam diri kita, sehingga dengan adab itu kita akan melakukan sesuatu itu akan terkontrol ya. Akan justru bukan terus kemudian kita melakukan sesuatu dengan segalanya, tetapi sebaliknya dengan adab itu kita bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik itu dilakukan, yang buruk itu
dijauhkan ya, dijauhi atau dihindari. Begitu. Oke, Mbak. Masya Allah, luar biasa sekali. Ramadan bukan sekedar rutinitas tahunan ya teman-teman ya, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri, momentum transformasi, dan Betul. jalan menuju ketakwaan. Terima kasih banyaknya Ya, untuk Bapak sama-sama. Ustadz Nur Ya. Amiruddin, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Islam, atas ilmu dan nasihatnya pada hari ini. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita ya Bapak ya. Amin, amin, ya Semoga Allah. Allah menerima amal ibadah kita dan mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Amin, Saya Adinda Yunita Syarani pamit undur diri. Sampai ketemu di Sapa UMG selanjutnya. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.